Bagaimana orang kalau sudah bangga sebagai muslim? Kalau dia sudah bangga sebagai muslim, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu menunjukkan identitasnya, kepribadiannya sebagai seorang muslim. Itulah yang kata Nabi dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sehingga orang menunjukkan ketakwaannya bukan cuma di masjid, bukan cuma ketika berada di lingkungan keluarga, tapi di mana saja dia berada, dia akan selalu menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Itu namanya orang bangga sebagai seorang muslim. Muncul pertanyaan, mengapa kita harus bangga sebagai seorang muslim? Jawabannya ada 4. Ada 4 alasan mengapa kita harus bangga menjadi seorang muslim. Yang pertama, karena Islam itu merupakan satu-satunya agama yang benar. Itu sebabnya saya tidak setuju kalau orang mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Kira-kira kenapa, Pak? Karena kalau kita mengatakan Islam itu agama yang paling benar, berarti agama lain juga benar. Keyakinan kita tidak mengatakan begitu. Yang benar cuma satu, yaitu Islam. Agama lain itu agama yang salah. Bahwa penganut agama lain berkeyakinan bahwa agamanya benar, itu hak mereka dan kita menghormati. Itu yang namanya disebut dengan toleransi. Jadi yang pertama, mengapa kita harus bangga sebagai muslim? Karena Islam itu merupakan satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, mengapa kita harus bangga sebagai muslim? Karena kebenaran Islam itu didasari oleh wahyu. Islam itu bukan agama yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan ajaran Islam. Itu sebabnya ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang sesuatu, Nabi menunggu apa jawaban yang Allah berikan. Ada kalanya diturunkan wahyu atas pertanyaan sahabat itu. Ayat-ayat Al-Quran turun, salah satunya karena ada sahabat yang bertanya, kamu kok gak percaya sama saya? Tapi kalau kamu gak percaya juga, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Meskipun Nabi tidak boleh mengubah-ubah hukum, maka diturunkanlah kemudian surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istri? Itu teguran dari Allah kepada Nabi. Jadi Islam itu kebenarannya didasari oleh wahyu Al-Quran. Hadis-hadis itu juga dibimbing berdasarkan wahyu. Sebab di dalam surat An-Najm itu dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, Nabi Muhammad, dia tidak berkata kecuali yang diwahyukan kepadanya. Jadi berdasarkan wahyu. Itu yang kedua, mengapa kita harus bangga sebagai muslim? Karena Islam itu didasari oleh wahyu. Agama Kristen Nasrani, agama Yahudi, sebenarnya agama yang juga didasari oleh wahyu. Tapi wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi mereka, itu sudah mereka selewengkan.
Akhirnya agama Yahudi, agama Nasrani sudah jauh menyimpang dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus bangga sebagai seorang muslim? Karena Islam itu satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Satu-satunya agama yang sesuai dengan jiwa manusia. Satu-satunya agama yang sesuai dengan hati nurani manusia. Itu sebabnya tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Dan tidak ada ajaran Islam yang tidak cocok dengan jiwa manusia. Kalau ada manusia tidak suka dengan Islam, kalau ada manusia tidak suka pada bagian-bagian ajaran Islam, itu bukan karena Islamnya, tapi karena orang itu yang tidak sehat. Apanya yang tidak sehat? Hatinya yang tidak sehat. Makanya Allah bilang apa? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Mirip-mirip seperti orang yang jasmaninya sakit. Kalau sop sate kambing enak gak Pak? Enak. Ada kawan kita senang sekali, suka sekali makan sop sate kambing. Cuma sekarang orangnya lagi sakit, stroke berat. Kita suka jenguk kawan kita yang sakit karena dia suka sekali sop sate kambing, lalu kita bawakan makanan kesukaannya. Kira-kira bagaimana? Orang stroke berat dibawain sop sate kambing. Duren senang sekali dia, kita bawain duren. Kira-kira bagaimana? Bukan sop sate kambingnya tidak enak, bukan durennya tidak enak, tapi ini orang sakit. Jadi kalau kita tidak suka pada bagian-bagian dari ajaran Islam, salah satu yang harus kita koreksi adalah ada penyakit apa di dalam hati kita. Islam itu agama yang sesuai dengan jiwa manusia. Maka apa yang menjadi keinginan manusia ditampung di dalam Islam. Manusia suka apa? Manusia suka makan, suka minum. Itu makan minum bukan cuma boleh, tapi disuruh, diperintah. Makanya fi'ilnya itu fi'il amr, kata kerja perintah. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, itu kata perintah. Makan minum itu disuruh oleh Allah. Makanya orang tidak boleh tidak mau makan, tidak mau minum. Mogok makan itu nggak boleh. Cuma jangan berlebihan. Penyakit orang kan bukan karena kekurangan sekarang. Karena apa? Karena kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan banyak. Nah, apalagi manusia punya hasrat seksual. Boleh nggak melampiaskan hasrat seksual? Boleh. Kepada siapa? Kepada istri atau kepada suami. Maka di dalam Islam tidak ada orang dilarang untuk menikah. Karena orang jadi istri, orang jadi suami dengan akad nikah. Gak ada orang dilarang untuk menikah. Dalam agama lain ada nggak? Orang mau jadi tokoh agama, salah satu syaratnya tidak boleh menikah. Ada nggak begitu? Dalam Islam tidak ada. Orang mau jadi ulama, salah satu syaratnya nggak boleh nikah. Wah, nggak. Bahkan di kampung-kampung orang tidak boleh jadi khotib. Kenapa? Belum nikah dia. Ada juga yang begitu. Sebenarnya nggak harus dia syaratnya menikah,
tapi orang merasa kurang seret. Jadi mau seks, mau makan, mau minum, mau apa saja silahkan, selama sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi Islam itu satu-satunya agama yang sesuai dengan hati nurani jiwa manusia. Kalau kita tidak suka dengan ajaran Islam, maka yang harus kita koreksi tadi, ada penyakit apa di dalam hati kita. Fi qulubihim maradun itu untuk orang munafik. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambah penyakitnya, itu orang munafik. Sekalipun kita bukan munafik, kalau ada ajaran Islam yang kita tidak suka, itu namanya ada virus kemunafikan di dalam jiwa kita. Yang terakhir, yang keempat, mengapa kita harus bangga sebagai seorang muslim? Karena dengan 3 sebab itu tadi, banyak orang di luar Islam tertarik kepada Islam. Sesudah mereka tertarik kepada Islam, mereka mempelajari Islam. Sesudah mereka mempelajari Islam, mereka menemukan kebenaran Islam. Dan sesudah menemukan kebenaran Islam, mereka masuk ke dalam Islam. Banyak orang yang masuk Islam itu dengan sebab mencari, dengan sebab belajar. Tapi seandainya ada orang Islam masuk agama lain, itu saya yakin bukan karena dia belajar agama lain, tapi karena faktor apa itu? Nah, mungkin dia dikasih keperluan ekonominya, dia tertarik, akhirnya dia masuk agama Kristen misalnya. Bukan karena dia mau pelajari Kristen, tapi karena dia dibantu secara ekonomi. Tapi kalau sudah masuk Kristen, dia nggak dibantu lagi nanti. Nah ini, jadi banyak orang masuk Islam dari dulu sampai sekarang. Bapak kalau baca koran Republika, itu setiap hari Minggu ada rubrik tentang kisah-kisah orang yang masuk Islam itu. Dulu zaman saya remaja, itu saya membaca buku. Buku itu isinya surat menyurat antara Margaret Marcus, seorang remaja Amerika, kepada seorang ulama di Pakistan namanya Abul A'la Al-Maududi. Jadi surat menyurat dikumpulkan, diterjemahkan, diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Nah, Margaret Marcus itu tertarik kepada Islam, lalu dia belajar Islam. Dan karena di Amerika waktu itu tidak ada ulama, tidak ada ustadz misalnya, maka dia berkirim surat kepada Abul A'la Al-Maududi, dijawab, kirim lagi, jawab lagi, terus begitu sampai akhirnya dia masuk Islam. Sesudah dia masuk Islam, Abul A'la Al-Maududi memberi nama Margaret Marcus itu dengan Maryam Jamilah, sehingga bukunya itu judulnya Surat Menyurat Maryam Jamilah dengan Abul A'la Al-Maududi. Semangatnya yang tinggi untuk belajar Islam, padahal bapaknya, ibunya tokoh agama Yahudi di Amerika. Ini banyak sekali. Maka Islam itu adalah agama yang paling pesat perkembangannya di negara-negara barat. Di Amerika, di Eropa, di Australia, itu agama yang paling pesat berkembang itu adalah agama Islam. Sementara agama Kristen
itu sudah ditinggalkan orang. Kalau toh ada, itu sifatnya formalitas. Gereja-gereja mereka sudah ditinggalkan jamaahnya karena dia semakin sepi. Akhirnya banyak gereja yang terpaksa harus dijual karena mengalami kebangkrutan. Gereja dijual lalu diubah fungsinya menjadi masjid karena yang beli orang Islam. Banyak kita dapati yang seperti itu di Eropa, di Australia, di Amerika. Nah, maka ini yang saya sampaikan. Saya yakin kita semua punya kebanggaan sebagai seorang muslim. Tapi selanjutnya bagaimana dengan generasi kita? Generasi kita apakah masih punya kebanggaan sebagai seorang muslim dengan segala konsekuensinya? Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekaligus saya pamit lebih dulu karena ada acara lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu putih cinta denaiku, jangan diturunkan kanda hati nan salah, buanglah rasa nan mahantui cinta kadena. Lah diuraikan kasih nan sabananyo, rasa ndak percaya dia menerima suci, mga adik muda.
telah diuraikan kasih nan sabananyo rasunda picayo di menerimo Kajing yang bana